Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah salat Asar Masjid Jami' Ar-Rayyan Pondok Gede yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melanjutkan kajian kita setiap ba'da asar, yaitu dengan kitab Hayatus Sahabah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan mudah-mudahan di asbab talim ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, kaum muslim muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus al-muallif hadzal kitab wa farallahu dzunubahum wa satara aibahum wa nawara tariqahum. Sya'ulana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum mengenai hari akhir. Mengenai hari akhir. Udah akhir, sudah enggak ada hari lagi, berarti mau kiamat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam kami menghabiskan waktu yang lama berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Kemudian pada pagi harinya kami menjumpai beliau, lalu beliau bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi dan para pengikutnya di antara umatnya. Maka lewatlah di hadapanku seorang nabi. Nabi bersama sekelompok orang, Nabi bersama 3 orang. Ada Nabi yang pengikutnya cuma 3 orang, ya. Dan Nabi ada yang tidak ada seorang pun bersamanya. Ada Nabi yang nggak punya pengikutnya, nggak ada mau taat, nggak ada mau yang masuk Islam, ya. Qatadah pun membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa minkum rajulur rasyid. Surat Hud 78. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Beliau bersabda hingga ketika Musa bin Imran alaihissalam lewat di hadapanku bersama sekumpulan besar Bani Israel. Nah, kalau Nabi Musa ini pengikutnya banyak. Nabi Musa banyak. Aku berkata, wahai Tuhanku, siapakah ini? Dia berfirman, ini saudaramu Musa bin Imran dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Bani Israel. Beliau bersabda, aku berkata, wahai Tuhanku, lalu di mana umatku? Dia berfirman, lihatlah di sebelah kananmu, di atas perbukitan. Beliau bersabda, aku lihat ada wajah-wajah manusia. Dia berfirman, apakah kamu senang? Aku berkata, aku senang wahai Rabbku. Dia berfirman, lihatlah kaki langit di sebelah kirimu. Aku lihat ada wajah-wajah manusia. Dia berfirman, apakah kamu senang? Aku berkata, aku senang wahai Tuhanku. Dia berfirman, bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi umatmu yaitu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ibnu Mas'ud berkata, Ukasah bin Mikhson radhiyallahu anhu dari Bani Asad. Sa'id bin Zubair berkata bahwa Ukasah termasuk ahli Badar. Berkata, wahai Nabiullah, doakanlah saya agar Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka yang 70.000 orang tanpa hisab. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah ia termasuk di antara mereka.
Ibnu Mas'ud berkata, lalu seorang lainnya berkata, wahai Nabiullah, doakanlah saya agar Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka. Namun beliau bersabda, kamu telah didahului oleh Ukasah. Ya, telah didahului oleh Ukasah. Jadi Ukasah ini berarti termasuk 70.000 ya yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ya, doa yang mendoakan Nabi. Ya, doanya tadi, ya Allah jadikanlah Ukasah termasuk orang yang 70.000 tadi. Yang lainnya kan dia pengen, akhirnya minta. Ya, akhirnya, oh kamu sudah didului Ukasah. Ya, tapi bukan berarti sahabat yang bertanya tadi bukan berarti nggak masuk surga. Loh, kalau semua didoakan, kapan selesai? Nanti ini doakan, ya Rasulullah doakan saya, ya kamu. Nanti yang lain iri lagi. Yang lain juga lagi iri lagi, yang lain juga semua, ya kapan selesai? Ya, sahabat begitu banyak. Ya, tapi yang pertama itu menunjukkan ya, Ukasah ya sahabat yang termasuk 70.000. 70.000 ya yang masuk surga tanpa hisab. Sedikit itu Pak ya. Lah kalau 70.000 terus yang lainnya gimana? Dihisab semua. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, aku relakan ayah dan ibuku sebagai tebusan untuk kalian. Kalau bisa, jadilah kalian termasuk di antara 70.000 orang tersebut. Ya, jadi usahakan bisa 70.000 orang tadi yang tanpa hisab, kamu masuk di dalamnya. Jika tidak, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang berada di perbukitan. Dan jika tidak, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang berada di kaki langit tadi. Kan tadi di perbukitan tadi banyak. Nah, ya surga semua. Ya, kemudian di kaki-kaki langit tadi, nah itu juga surga, karena aku telah melihat banyak orang yang telah meninggalkan sifat-sifat mereka. Meninggalkan sifat-sifat mereka. Kemudian beliau bersabda, aku sungguh berharap bahwa kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga. Jadi Nabi mengharap mudah-mudahan sepertiga dari penduduk surga ini dari kalian. Maka kami pun bertakbir, ya, sahabat Allah Akbar, sepertiga dari umat Muhammad. Lalu beliau bersabda, aku sungguh berharap bahwa kalian menjadi separuh dari penduduk surga. Kalian itu saatnya umatku semuanya ya separuh jadi penduduk surga. Maka kami pun bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Surat Al-Waqiah 39-40. Yang artinya segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu masuk surga. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian, yang belakangan. Kita termasuk orang yang belakangan. Sepertiga masuk surga orang-orang awalun, dan sepertiga orang-orang akhir masuk surga. Ibnu Mas'ud berkata, lalu kami pun saling bertanya, siapakah 70.000 orang itu ya? Kami pun berkata, mereka adalah orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak berbuat syirik. Lalu hal itu sampai kepada beliau. Nah, beliau bersabda, bukan itu yang 70.000 itu bukan. Tetapi mereka adalah orang yang tidak berobat dengan patri, tidak pula meminta dibacakan mantra, tidak pula meyakini pertanda buruk dengan burung, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ya. Ternyata itu yang 70.000 yang tadi sahabat, siapa ya kira-kira? Ada yang mengatakan, oh itu orang yang masuk Islam, yang pertama yang tidak berbuat syirik. Lalu sampai berita itu sampai kepada Nabi, Nabi bersabda, bukan itu. Tapi mereka adalah orang yang tidak berobat dengan patri. Apa?
patri, ya, berobat dengan dukun. Orang yang tidak berobat dengan dukun. Nah, karena orang yang datang ke dukun, kemudian membenarkan apa kata dukun itu, ya namanya dukun, boro-boro sholat. Ya, kanan kirinya itu jin. Nah, maka dia nggak bisa masuk surga tadi dengan 70.000 orang atau yang tanpa hisab. Kemudian orang yang minta dibacain mantra, mantra dibaca. Ya, itu juga bukan itu. Dan tidak pula orang yang meyakini pertanda buruk dengan burung. Oh, ini ada gagak kuak kuak. Oh, ini ada orang mati itu. Nah, itu nggak boleh, ya. Kemudian, oh, ini ada apa? Ada kupu-kupu masuk ke rumah, ada tamu sebentar lagi. Nah, ya, bukan orang yang begitu, tetapi orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir. Hadis ini memiliki beberapa jalur sanad, ya, yang banyak selain rangkaian sanad ini dalam kitab-kitab sahih maupun kitab yang lainnya, ya. Itu 70. Tetapi di dalam satu riwayat juga 70.000 itu, ya, nanti satu orang dari 70 itu juga akan diberikan bisa memberi syafaat 70.000 lagi orang. Itu 70.000, satunya bawa 70.000 lagi orang, ya. Nah, orang yang haji saja diberi syafaat oleh Allah, nanti suruh memberi syafaat kepada keluarganya, ya. Itu orang haji. Iya, yang naik haji itu nanti diizinkan beri syafaat kepada keluargamu. Nah, gitu. Nah, makanya yang belum haji itu haji, nanti biar bisa memberi syafaat. Ya. Ya kalau enggak haji ya disyafaati keluarganya yang haji. Ya. Ya kalau yang naik haji, nah itu Pak Nur, karena ya, naik haji. Jadi ada suaminya belum haji, istrinya sudah haji, maka dia juga dipanggil naik haji juga. Ya. Baik, kita teruskan pertanyaan orang-orang Arab Badui kepada Nabi SAW tentang pohon di surga. Nah, ini pohon di surga. Ibnu Najjar meriwayatkan sanadnya dari Sulaim bin Amir, ia berkata, para sahabat radhiyallahu anhu itu berkata, ya, sungguh Allah memberikan manfaat kepada kami dengan orang-orang Arab Badui dan pertanyaan mereka. Sulaim berkata, pada suatu hari seorang Arab Badui datang, ya, lalu berkata, wahai Rasulullah SAW, Allah menyebutkan bahwa di surga ada pohon yang mengganggu. Di surga ada pohon yang mengganggu. Padahal sebelumnya saya beranggapan bahwa di surga tidak ada pohon yang mengganggu penghuninya. Rasulullah SAW pun bertanya, pohon apakah itu? Orang itu berkata, pohon bidara, karena ia memiliki duri yang mengganggu. Nah, kan pohon di surga kan ada pohon bidara. Kan bidara di dunia itu kan ada durinya. Maka dikatakan, ya Rasulullah, di surga ada pohon yang mengganggu. Apa itu? Nabi SAW tanya, apa itu? Itu pohon, ya, bidara yang ada durinya. Nah, pohon apakah itu? Orang itu berkata, pohon bidara, karena ia memiliki duri yang mengganggu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fi sidrim mahbud, Al-Waqi'ah 28, yaitu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Nah, kalau pohon bidaranya di dunia berduri, tapi kalau di surga enggak berduri. Allah Ta'ala, ya, jadi berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Allah telah memotong durinya, lalu dia mengganti setiap duri itu dengan buah. Oh, ya.
Jadi buah bidara yang di dunia banyak durinya, di sana dipotong durinya ganti buah. Bekas duri itu menumbuhkan buah-buahan. Lalu dia memecah setiap buah itu menjadi 72 rasa. Ya, itu Pak. Nggak ada pohon satu yang rasanya sampai 70 ya. 72 rasa itu, satu rasa mangga, satu rasa jeruk. Dimakan rasa apa lagi? Alpukat, rasa lagi. Wah, macam-macam, masing-masing rasa tersebut tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama, 72 rasa. Ya, kita makan satu buah ya mangga sampai habis ya, mangga aja. Di sana mah digigit rasanya semangka, gigit lagi jeruk, dikit lagi ya pisang, dikit lagi itu alpukat, dikit lagi anggur, jeruk ya. Itu di surga ya, bukan di dunia. Dunia mau makan jeruk sampai habis jeruk aja. Menurut riwayat Ibnu Abi Dawud dari Utbah bin Abdul As-Sulami radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang Arab Badui. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, saya mendengar engkau menyebutkan bahwa di surga ada pohon yang setahu saya tidak ada pohon yang lebih banyak durinya daripada pohon tersebut, yakni pohon akasia. Pohon akasia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah mengganti setiap durinya dengan satu buah bagaikan buah zakar kambing. Ya, ini seperti itu ya. Jadi Allah mengganti setiap durinya dengan satu buah ya, bagaikan buah zakar kambing jantan yang gempal dagingnya. Di dalam buah itu terdapat 70 rasa. Oh ya, jadi bentuknya kayak itu. Ya. Ya, itu. Ya, di dalam buah itu, satu itu terdapat 70 rasa yang masing-masing berbeda satu sama lain. Jadi satu buah dimakan itu ada 70 rasa. Masya Allah ya. Itu dibuah di surga, Pak. Makanya kalau Bapak-bapak ingin ya makan buah surga, ya sekaranglah saatnya kita siapkan waktu kita, diri kita, harta kita untuk kita bawa ke akhirat biar bisa beli buah surga. Kita beli dengan apa? Dengan sholat jamaah, dengan tahajud, dengan taklim, ya, dengan zikir, baca Quran, semua amalan-amalan yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan kita nanti masuk surga, bisa makan semua yang ada di dalam surga ya. Sehingga kita ini nggak usah, kalau misalnya di dunia nggak bisa beli ya mangga, nggak apa-apa ya. Kita harus mengharap nggak apa-apa di dunia ya. Nanti kita di surga bisa makan mangga, bisa makan jeruk, bisa makan anggur, bisa makan kelengkeng. Wah, di dunia misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, cuma sebentar aja, nggak apa-apa. Yang penting banyak zikir, baca Quran, ya. Terus, insya Allah nanti di sana kita akan diberikan yaitu buah yang luar biasa banyaknya. Kan di dalam hadis Nabi SAW, setiap orang yang membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allah akan tancapkan satu pohon di dalam surga. Dan pohon itu bukan berarti nggak ada buahnya. Untuk apa? Pohon nggak ada buahnya. Pohon di surga itu semua berbuah. Dan buahnya itu macam-macam. Bukan satu buah, tapi macam-macam. Dan rasanya juga ada yang 70 rasa. Ya. Nah, itu dengan baca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Nah, maka kita baca biar dapat kita tanam pohon surga bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bisa teruskan lagi. Kita baca 3 kali berarti kita sudah dapat pohon surga. 3 pohon di dalam surga. Kalau kita sehari 1000, Masya Allah, kita banyak pohon kita nanti di surga. Kayak banyak-banyak dikir, kemana saja dikir, di kamar tidur dikir, di masjid dikir, di jalan dikir, di mobil dikir, ya, di mana saja, di pasar kita dikir, di kantor kita dikir terus, maka kita akan punya pohon surga yang banyak. Kenapa? Karena lahan surga itu bukan di dunia ini ratusan hektar, Pak. Di sana mungkin kita bisa punya ribuan ya hektar yang pohon surganya itu kita tanami dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah taklim asar, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan kita berjumpa dengan tanaman pohon surga kita yang kita baca di dunia ini. Kita tutup dengan doa ikhtiarat majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi